Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Pak Safril di dalam pembelajaran fisika. Nah, siswa sekalian, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang dinamika rotasi dan kesetimbangan benda tegak. Ruang lingkup materi ini ada momen gaya, momen kopel, momen inersia, momentum sudut, hukum 2 Newton pada gerak rotasi, hukum kekekalan energi pada gerak rotasi, titik berat, serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk lebih jelasnya, marilah kita ikuti pembelajaran berikut ini. Anak-anak Bapak semua, kita langsung ke materi kita hari ini, itu dinamika rotasi dan kesetimbangan benda tegar. Nah, di dalam materi dinamika rotasi dan kesetimbangan benda tegar ini, hubungan torsi dengan percepatan sudut itu bisa kamu turunkan dari rumus dengan bantuan buku teks. Maka kita ambil kesimpulan bahwa torsi itu adalah hubungannya sama dengan I alfa, atau torsi sama dengan momen inersia dikali percepatan sudut. Nah, ini di sini ada koreksi sedikit. Ini alfa. Oke deh, ini dia. Ini torsi di sini karena faktor notasi saja. Ada kesalahan notasi, maka di sini to sama dengan torsi, I sama dengan momen inersia. Nah, kita lihat kesetimbangan. Kesetimbangan itu ada dua macam, ada kesetimbangan statis dan ada kesetimbangan dinamis. Secara umum, kesetimbangan itu adalah sebuah benda berada dalam keadaan seimbang jika benda tersebut tidak mengalami percepatan linear ataupun percepatan sudut. Jadi percepatan linear ini yang membuat benda berpindah. Percepatan sudut adalah yang membuat benda bergerak rotasi. Jadi kejadian ini bisa sekaligus terjadi pada benda di samping dia berrotasi, juga bisa dia bertranslasi atau berpindah tempat. Kita lihat kesetimbangan statis, jadi kesetimbangan benda yang merupakan benda yang berada pada kesetimbangan statis. Kesetimbangan dinamis benda yang bergerak tanpa percepatan, benda yang berada pada kesetimbangan dinamis. Lalu syarat kesetimbangan itu ada dua. Yang pertama, jumlah gaya-gaya yang bekerja pada benda itu sama dengan 0, serta jumlah torsi yang bekerja pada benda juga sama dengan, makanya bisa kita katakan benda itu seimbang. Dari bentuknya, kesetimbangan itu ada 3. Kesetimbangan stabil. Nah, kita lihat kesetimbangan stabil. Jadi kalau benda ini kita beri gangguan, ya sedikit gangguan, maka dia akan kembali ke posisi semula. Demikian juga ini benda yang di bawah. Kalau kita angkat sedikit lalu kita lepaskan, maka dia akan kembali ke posisi semula. Inilah yang dikatakan dengan kesetimbangan stabil. Nah, ada namanya kesetimbangan labil. Contohnya kita letakkan kelereng ini di puncak kuali yang terbalik, ya. Kita letakkan dengan hati-hati, maka dia akan diam di sini. Nah, sama dengan kaleng ini, kita letakkan secara hati-hati maka dia bisa berdiri seperti ini. Namun ketika kita ganggu sedikit saja, dia akan berubah ke posisi yang lain, tidak kembali ke posisi semula. Kelereng ini kita ganggu, jatuh, tidak akan mungkin kembali ke sini dengan sendirinya. Ini yang dikatakan dengan kesetimbangan labil. Lalu ada namanya kesetimbangan indiferen. Nah, ini dia. Contohnya kaleng atau bola yang terletak di atas lantai. Saya jelaskan. Ini kalau kaleng ini kita ganggu, dia diam di sini, maka dia akan turun. Tapi setelah dia di posisi akhir, kira-kira visualnya sama dengan posisi semula, tetapi dia sudah berpindah tempat. Atau mungkin yang paling mudah di bola ini. Kalau bola ini kita ganggu, kita dorong sedikit, maka dia akan berpindah tempat. Tetapi di tempat yang baru, dia seolah-olah mempunyai posisi yang persis sama dengan posisi semula. Tetapi dia sudah berpindah tempat. Ini yang dikatakan dengan kesetimbangan indiferen. Lalu kita lihat titik berat. Nah, kita lihat titik berat dari sebuah benda. Kalau dia bola berarti di pusat bola. Kalau dia lingkaran di pusat lingkaran. Kalau dia kubus di pusatnya. Jadi benda-benda yang beraturan itu rata-rata itu di pusatnya. Nah, letak titik berat Z dari benda beraturan seperti bola pada pusatnya, kubus juga pada titik potong diagonal ruangnya. Nah, bagaimana kita menentukan titik berat benda yang tidak beraturan? Jadi kalau benda yang tidak beraturan, maka ya distribusi titik masanya itu tidak sama. Maka untuk mencari di mana posisi titik berat dari sebuah benda yang kita maksud tadi, maka ini bisa kita hitung secara matematis. X0 adalah titik berat searah dengan sumbu X, itu sama dengan posisi X
X1 dengan W1 dijumlahkan terus sampai ke XN. Jadi kalau kita notasikan secara matematik adalah sigma dari I sampai N untuk XI WI per sigma I sampai N untuk WI. Ini adalah untuk X0. Sementara untuk I0 ya, dengan pola yang sama, sigma I sampai N dari YI WI per sigma I sampai N dari WI. Nah, ini untuk posisi sumbu X, ini posisi sumbu Y. Maka untuk posisi secara keseluruhan, ya, Z0 adalah X0, Y0. Lalu menentukan pusat massa. Titik pusat massa, titik yang bergerak dalam lintasan yang sama dengan yang dilewati partikel jika mendapat gaya yang sama. Maka Y sama dengan yang tadi, Y pusat massa, ya. Koordinat pusat massa searah dengan sumbu Y, sigma I sampai N, MIYI per M. Untuk koordinat terhadap sumbu X, P dari pusat massanya, sigma I sampai N dari MIXI sampai sigma I sampai N untuk MI. Maka ZPM itu adalah pusat massa secara keseluruhan yang terdistribusi terhadap pada sumbu X dan terdistribusi pada sumbu Y. Nah, kita lihat hukum 2 Newton pada dinamika rotasi benda tegar. Nah, ini adalah besarnya torsi resultan sama dengan momen inersia yang dikalikan dengan percepatan sudut seperti yang sudah kita bahas tadi. Kita lihat aplikasinya, kita lihat contohnya katrol. Nah, dengan anggapan antara katrol dengan tali tidak terjadi slip. Artinya apa? Tali membuat katrol bergerak. Itu maknanya. Jadi di sini ada M1, di sini ada M2. M1 membuat W1, M2 membuat W2. Karena W1 menarik, maka ada di sini gaya T2, di sini juga ada T2, di sini ada T1 yang berpasangan juga T1. Nah, kita lihat, maka sigma torsi sama dengan RT1 kurang RT2. Nah, untuk A adalah sama dengan alfa kali R. Kita lihat hukum 2 Newton untuk gerak kedua beban M1 dan M2 dapat dinyatakan dengan persamaan M1G kurang T1 sama dengan M1A, sementara T2 kurang M2G sama dengan M2A. Dengan menjumlahkan kedua persamaan di atas, maka diperoleh A sama dengan G dalam kurung M1 kurang M2 per M1 tambah M2 tambah I per R2. Nah, nanti silakan kamu lakukan dengan bantuan buku teks menurunkan rumus ini. Nah, ini tugas kamu di rumah nanti. Kita lihat untuk gerak menggelinding. Suatu benda yang menggelinding tanpa slip melibatkan gerak translasi dan gerak rotasi. Nah, hubungan sederhana laju linear V dengan kecepatan sudut omega pada benda yang menggelinding berjari-jari R dinyatakan dengan V sama dengan omega R. Ini sudah kamu pelajari di kelas 10 dalam gerak melingkar. V adalah laju linear, omega kecepatan sudut, R adalah jari-jari. Menggelinding pada bidang horizontal. Jadi sebuah benda dikatakan menggelinding, dia bergerak rotasi searah dengan panah merah dan dia juga berpindah ya searah dengan F jika F besar dari F kecil. Maksudnya jika F besar itu lebih besar daripada F kecil. F kecil adalah gaya gesekan, di panah ke bawah adalah W gaya berat. Maka gerak translasi silinder ini sama dengan besarnya gaya yang menarik dikurang dengan gaya gesekan. Itu sama dengan massa benda dikali percepatan yang dialami benda. Nah, kalau kita amati gerak rotasinya, maka torsi yang terjadi itu sama dengan I alfa. Nah, apa torsinya nanti? Torsi penyebab gerak rotasi silinder hanya ditimbulkan oleh gaya gesek statis. Ya, maka besarnya torsi sama dengan RFS. Jadi begini anak-anak Bapak semua, maka yang menyebabkan rotasi di sini dari gambar ini satu-satunya adalah F kecil yang menyebabkan rotasi. Akan tetapi yang menyebabkan perpindahan adalah gaya F besar kurang F kecil. Oke, kita lihat gerak menggelinding pada bidang miring. Ini ilustrasi gayanya, ada N gaya normal, ada W gaya berat. Nah, ini gaya yang membuat ke bawah adalah W sin theta. Ini adalah sudut theta. Untuk gerak translasi silinder yang tidak mengalami slip, maka Mg sin theta kurang Fs itu sama dengan MA. Nah, percepatan gerak translasi silinder itu sama dengan A sama dengan Mg sin theta per I per R kuadrat tambah M. Serta torsi yang dihasilkan sama dengan torsi sama dengan I alfa. Alfa itu sama dengan A per R. Maka torsi sama dengan I A per R. Lalu momentum sudut
Nah, momentum sudut adalah sebuah benda bermassa M berotasi pada sumbu tetap dengan kecepatan sudut omega sehingga memiliki momen inersia I. Besarnya momentum sudutnya adalah L sama dengan I omega. L adalah momentum sudut, I adalah momen inersia, omega adalah kecepatan sudut. Nah, kita lihat hukum kekekalan momentum sudut. Momentum sudut total pada benda berotasi tetap atau konstan jika torsi total yang bekerja padanya sama dengan 0. Kita lihat rumusnya I1 omega 1 sama dengan I2 omega 2. Artinya I kali omega sama dengan konstan. Kita lihat aplikasi hukum kekekalan momentum sudut. Seorang anak di atas kursi yang dapat berputar memegang sebuah benda. Jadi benda ini memiliki lengan. Nah, karena bentuknya berbeda, maka bedalah momen inersianya. Sesuai dengan kajian kita tadi, bentuk benda itu mempengaruhi momen inersia. Maka di keadaan awal momen inersianya akan lebih besar karena dia merentangkan tangannya. Nah, maka di samping momen inersia yang dihasilkan tubuhnya, akan terjadi penambahan momen inersia benda yang dipegang dengan memiliki jari-jari R di sepanjang lengan orang nih. Ketika dia katupkan atau dikuncupkannya tangannya, maka R-nya akan hilang atau berkurang. Maka faktor R akan mempengaruhi momen inersia. Maka di sini perputarannya ya menjadi lebih cepat. Nah, terakhir kita lihat energi kinetik rotasi. Energi kinetik rotasi ini ya sama dengan setengah I omega kuadrat. I momen inersia, omega kecepatan sudut. Nah, kita lihat hukum kekekalan energi pada benda yang bergerak pada bidang miring. Nah, hukum kekekalan energi di kelas 10 kemudian belajar EP1 tambah EK1 sama dengan EP2 tambah EK2. Jadi EP itu mengacu ke ketinggian H, sementara EK mengacu ke kecepatan. Nah, ini posisi benda pertama, di sini posisi benda kedua, benda bergerak dari atas ke bawah, benda pertama dengan ketinggian H. Karena benda ini bergerak ke bawah, dia memiliki kecepatan, maka muncullah energi kinetik. Energi kinetiknya ini terdistribusi dalam dua, ada energi kinetik translasi, energi kinetik yang disebabkan oleh kecepatan atau yang kamu kenal dulu setengah mv kuadrat, dan yang di sini energi kinetik rotasi, energi kinetik yang disebabkan oleh gerak melingkar sama dengan I sama dengan setengah I omega kuadrat tadi. Maka energi kinetik translasi perpindahan tempat dipengaruhi V kuadrat. Energi kinetik rotasi karena ada kecepatan sudut omega kuadrat. I sesuai dengan bentuk benda. Kalau dia bola maka pakailah I bola. Kalau dia silinder pejal pakailah I silinder pejal. Oke, nah Bapak, demikian video pembelajaran kita. Demikianlah pembelajaran kita kali ini tentang dinamika rotasi dan kesetimbangan benda tegang. Untuk lebih jelasnya, silakan siswa sekalian membaca literatur pada buku teks fisika. Jangan lupa kerjakan tugas bawah ini. Demikianlah pertemuan kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.